1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 sampai dengan ke-20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Allah yang membangkitkan Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus ya, akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Oke, kita hari ini akan meneruskan pembahasan kita mengenai 7 dosa maut yang terakhir, yaitu lust, dosa hawa nafsu. Ya. Sebelumnya saya akan tayangkan satu foto yang saya tidak memasukkan foto ini disclaimer dulu ya. Saya tidak memasukkan foto berikut ini untuk mengatakan atau menyampaikan satu maksud bahwa tokoh-tokoh yang digambarkan dalam foto itu adalah orang yang begini atau begitu ya. Jadi dalam artian saya tidak mengatakan ada kaitan antara ayat yang barusan kita baca dengan orang yang fotonya nanti kamu akan lihat ada 4 orang ini. Ya, tidak. Tetapi apa yang kamu akan lihat itu saya kepingin kamu dengan jujur melihat reaksi kamu bagaimana. Ya, dan ini foto yang kita sudah pernah lihat sebelumnya dan saya sudah pernah berjumpa dengan reaksi orang dan saya kira kamu juga pernah bereaksi, jadi ini hanya mengingatkan, ya, mengingatkan. Kira-kira reaksi kamu bagaimana dan bagian dari respon kamu itu yang menarik untuk kita analisa, ya, untuk menjadi starter pembicaraan kita. Oke? Foto apa saya mau tayangkan? Foto yang sangat terkenal pasti. Kenal orangnya pasti. Orang yang sangat terkenal dua-duanya ya. Selebritis menikahi selebritis dan menjadi selebritis yang lebih besar sekarang. Kalau kamu lihat foto ini, kamu kira-kira kepikir apa ya? Saya kiranya terbagi 2, antara yang cewek dan yang cowok. Yang cowok akan merasa bajingan, ya. Tua bangka itu dapat semuanya, begitu kan? Yang perempuan mungkin akan merasa agak minder gitu ya, atau whatever. Ada reaksi-reaksi seperti itu saya kira, cukup lumrah. Atau apa reaksi Anda? Hah? Memang harusnya begitu. Gitu ya. Atau mungkin orang yang iri akan bilang, enggak jelek istrinya jelek guna. Enggak, gue nggak suka cewek kayak begitu, jelek. Misalnya begitu ya, itu orang-orang iri biasanya. Ferrari itu jelek banget itu. Suaranya kenceng, larinya nggak bisa, sama aja ya. Di Jakarta kan macet juga gitu kan. Balapan sama bajai kalah gitu kan. Itu suara orang iri gitu ya, suara orang iri. Tetapi kebanyakan kita akan mengatakan apa? Kalau mau jujur nih, kita akan bilang, kurang ajar memang, benar seperti Erik katakan. Ya, lu sih nggak banyak duit, makanya jomblo terus kan begitu kan. Lu sih kurang cakep, makanya ya laki lu kayak gitu kan. Kurang cakep sih lu. Oke. Menarik untuk kita juxtaposisikan dengan foto yang kedua yang lebih kontroversial. Dan sekali lagi, reaksi Anda yang menarik. Bukan fotonya sendiri. Saya tidak mau bikin statement mengenai orang yang dibalik foto ya.
Saya ingin bikin statement mengenai orang yang di depan foto. Bukan di belakang foto, tapi di depan foto. Yaitu diri Anda yang melihat. Read the response. Oke? Gambar yang kedua, sudah siap? Dan ini waktu mereka masih lebih muda. Ya? Yang satu ini masih 15 tahun kalau tidak salah waktu itu. Atau 17 tahun. Dan dia, atau 21 tahun ya. Dan dia berjanji untuk menikahi perempuan ini. Yang kemudian turns out to be perempuan itu. Ya, selisih umurnya kira-kira sama dengan ini. Hanya plus minus yang berbeda. Yang di sebelah kiri lebih muda kelihatannya ya. Kalau yang di sini yang sebelah kiri itu yang lebih muda. Yang sebelah kiri sana maksudnya. Betul? Nah, oke, sekarang. Respon Anda beda nggak sama yang pertama? Waktu lihat ini dan waktu lihat ini. Beda nggak? Beda? Apa bedanya? Coba, apa bedanya? Menyalah dunia persilatan. Saya rasa Tuhan sedang bercanda dengan kita. Hah? Kalau yang ini? Kakek-kakek dikawinin. Sama kan? Terus? Bedanya di mana? Sekali lagi ya, respon Anda yang menarik. Bukan orang di belakang itu. Karena orang di belakang itu mah just orang sama dengan kita. Dan kalau kita bikin statement nanti malah bisa diperkarakan di pengadilan ya. Gak begitu menarik ya. Tapi yang lebih menarik respon Anda. Gitu ya. Oke, bisa jadi. Atau begini, nafsu terhadap apa? Kan begitu kan? Nafsu terhadap apa? Yang di sini, siapa nafsu terhadap apa? Satu pihak saja tidak? Dua-duanya. Kalau yang di sini, dua-duanya juga tapi suara kamu lebih kecil. Oke. Ini menarik. Saya kira menariknya adalah di mana? Yang di sini mewakili golongan kanan, yang di sini mewakili golongan kiri. Yang di sini mewakili pandangan yang status quo. Memang seharusnya begitu. Natural. Ya, natural. As good as it can be. Yang di sini, lagi makan keselak kita lihatnya gitu kan. Kok bisa? Ya. Tetapi saya kira ini biasa-biasa saja. Ini hal yang biasa-biasa saja. Ya, kedua-duanya hal yang biasa-biasa. Dan di sini saya kira kita bisa berdiskusi mengapa kita punya dua reaksi yang berbeda. Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Yuk kita mulai dari sini. Kalau di sini Anda tidak kaget. Anda hanya ngiri paling banter. Khususnya kalau yang cowok atau yang cewek juga. Tergantung ngirinya bisa lain kan? Dan itu ngirinya adalah hal yang kurang baik yang kita iri. Betul? Hal yang kurang baik yang kita iri. Tetapi dapat dimaklumi. Sedangkan yang di sini, dalam dunia yang dikuasai kaum laki-laki, dan dalam dunia yang mengobjektifikasi kaum perempuan dengan cara yang tertentu, kita jadi nggak bisa ngerti foto yang ini. Nggak ngerti kita. Karena kita sudah dikatekisasi sama dunia ini, dan sukses dunia ini membaptis kita ke dalam komunitasnya. Walaupun kita ada di dalam gereja. Ya, kenapa? Karena kita pikir perempuan itu gunanya ya buat begini toh. Boneka Barbie. Untuk apa yang lain lagi, bukan? Gunanya perempuan yang mainly itu buat pajangan. Dan siapa bisa beli pajangan paling bagus adalah yang bisa bayar paling mahal. Boneka Barbie yang jelek-jelek 10.000 ada, di pasar Gembrong ada. Yang Mattel punya agak bagus, bikinan Cina ada juga. Harus bayar lebih mahal, kira-kira mungkin 30 kali lipat.
Yang Mattel bikinan Jerman kayaknya nggak ada sih. Lebih mahal lagi jangan-jangan ya. Atau yang dikasih permatanya Swarovski atau whatever. Mungkin lebih mahal lagi. Dan kalau di sini kita jadi nggak tahu masukin kemana kategori kita, bukan? Kenapa? Kok suka model Barbie begitu? Tapi yang bengkok barangkali otak kita. Betul nggak? Karena perempuan bukan Barbie, bukan? Seperti diparodikan dalam lagu itu. I'm a Barbie girl. Ada yang tahu lagunya? I'm a Barbie girl, live in a Barbie world. Kalau nggak salah. So, itu satu. Yang kedua apa? Yang kita bisa pahami dari sini. Yang kita bisa pahami adalah, saya kalau kasih foto di situ ya, foto, aduh saya lupa download satu foto yang lain ya. Misalnya saya taruh di situ foto speaker dengan labirinnya di dalam, ya transmission line punya speaker dan segala macam. Atau persamaan matematis misalnya, atau partitur musik misalnya, atau kutipan dari Thomas Aquinas misalnya. Reaksinya akan berbeda dengan kalau saya tayangkan dua gambar tadi. Apa bedanya? Dua gambar ini, semua Anda langsung bisa relate. Betul ya? Setiap kita bisa relate. Kita ngerti yang dibicarakan. Tetapi kalau saya tampilkan di situ gambar speaker lah, ya, kutipan dari Thomas Aquinas lah, atau teknik bagaimana berenang atau whatever. Nanti yang tertarik lebih sedikit. Karena apa? Itu lebih spesialisasi. Artinya ini common denominator. Ya. Dan saya tidak katakan persetujuan saya lebih cenderung ke arah kanan atau kiri di sini. Tetapi karena again, ini hanya starter saja. Yang saya mau Anda pikirkan adalah ini. Ini adalah sesuatu yang kita semua bisa relate, common denominator. Faktor pembagi yang paling kecil, semua orang bisa ngomongin itu sebetulnya, semua orang boleh dikatakan menghidupi itu, ya, menghidupi hal-hal di seputar seks dan seksualitas, ya, dan gender dan segala arah hidup kita ditentukan sama itu. Tetapi ada komunitas gereja yang menolak untuk membicarakannya. Ya, jadi kita cenderung tidak begitu terbuka membicarakannya. Tetapi ada komunitas yang lain yang sepertinya sangat terbuka membicarakannya, tapi tidak membicarakannya sebetulnya. Kenapa? Karena mereka membicarakannya secara itu saja. Sebetulnya mereka menolak membicarakan seks. Ya, saya kira hari ini kita akan coba untuk mulai membicarakan ya secara teologis, dan ada orang yang bikin komentar bahwa waktu saya baca Confessions dari Augustine, ini seorang mahasiswa sekuler ya, jadi nggak tahu itu orang Kristen atau bukan gitu, dia just baca aja buku pengakuan-pengakuan dari Agustinus itu ya. Lalu dia mengatakan, hey, orang ini sangat terobsesi dengan seks ya, katanya si Agustinus itu. Dan dia bikin komentar, tapi maksud saya bukan dia terobsesi dengan seks seperti biasa orang pakai istilah terobsesi dengan seks. Maksud saya adalah, orang ini terobsesi dengan seks dan menulis seolah-olah Tuhan itu cemburu dan Tuhan itu menciptakan kita hanya untuk having sex dengan dirinya sendiri saja. Dan dia tidak suka kita melakukannya dengan yang bukan dirinya. Ini komentar daripada mahasiswa yang sekuler, dan saya kira ini bisa juga menjadi starter yang nanti saya sambung pada akhir pembicaraan kita. Yang saya mau tarik dari kutipan tadi mengenai Agustinus adalah
teologi itu sangat lekat dengan pembicaraan mengenai seks, ya, teologi. Kenapa? Karena keduanya berbicara mengenai gairah. Dan kalau kita bicara mengenai gairah, kita berbicara mengenai keterlibatan yang utuh. Keterlibatan all out. All out dalam pengertian tidak ada aspek yang tidak dipengaruhi. Dan kedua, keterlibatan yang otentik. Orang tuh kalau tertarik secara seksual kepada satu pihak atau satu orang atau whatever, jenis-jenis orang, dia nggak bisa bikin palsu loh. Anda setuju? Dia nggak bisa bikin palsu. Asli dia, ya. Kalau Anda kasih orang itu jalan di depan apa ya, misalnya Miss Universe gitu ya, atau kandidat Miss Universe yang jumlahnya banyak dari berbagai negara gitu kan, dari berbagai warna gitu. Lalu ada yang menarik perhatian dia, ada yang kagak ya. Dan itu nggak bisa palsu gitu. Dia nggak bisa pura-pura, ih gue nggak suka yang model gitu padahal diam-diam suka gitu ya. Atau, ih gue suka banget loh sama yang kayak gini. Padahal dia sungguh mati nggak suka gitu. Nggak bisa dipalsuin loh. Betul nggak? Jadi, apa yang sama antara teologi dan seksualitas manusia, pengalaman seksual manusia? Artinya, apa yang sama perenungan kita mengenai Tuhan dengan perenungan kita mengenai sesuatu yang sangat mendalam dan sangat berpengaruh dalam diri kita? Yang sama adalah ini. Keduanya sama-sama berbicara tentang keterlibatan all out dan yang kedua tentang otentisitas. Diri kita yang terlibat, kedua, diri kita terlibat seutuhnya. Bukan separoh-separoh, bukan tidak bergairah, bukan lagi sambil separoh tidur, tidak. Ya, tidak. Itu sebabnya saya tidak percaya ada orang yang sepenuhnya malas dalam dunia ini. Malas secara total, itu nggak ada. Ya. Orang yang malas, dia belum menemukan cintanya saja. Cinta itu membuat orang all out. Jadi rajin dia. Ya, dia jadi rajin riset mengenai cowok atau cewek yang dia mau tembak gitu. Rajin riset dia. Yang tadinya kagak ogah-ogahan ya, mau belajar, ini dia bisa belajar keras mengenai bagaimana mendapatkan gadis atau laki-laki idamannya. Jadi ini sesuatu yang saya kira kita patut bicarakan, tetapi kita perlu kasih catatan pinggir di sini. Kita punya sejarah menolak membicarakannya. Ya, so mari kita mulai bicara. Hal kedua, common denominator, tetapi anehnya kita tidak bicarakan. Hal yang kedua, kita perlu klarifikasi apa yang kita cari di sini. Ya, apa yang kita cari di sini. Yang kita mau cari itu adalah kita mau mencari tahu sebetulnya apa sih goal terakhir atau objek. Ya, waktu saya katakan objek pada bagian ini, maksudnya objek itu adalah goal terakhir ya, maksudnya tujuan ya, objek. Ya. Daripada seks. Objek dari seks itu apa ya? Apa yang dicari orang dari seks? Ketika orang sedang bergairah, ya, dia lagi sangat apa ya? Saya nggak menemukan padanan yang lebih sopan daripada horny. Ketika orang sedang sangat bergairah, dia mencari apa ya? Apa yang dicari? Hah? Nikmat? Oke, ya itu mungkin perlu dibuat lebih konkret. Karena itu sesuatu yang ambigu ya, tidak spesifik. Apa? Kesenangan, kenikmatan,
Apa? Kepuasan. Ya, oke. Ini beberapa hal yang kita pakai label ini untuk kita coba meletakkan jari kita kepada objek yang sesungguhnya, yang nggak begitu gampang untuk ditangkap sebetulnya objek itu. Sebetulnya apa yang orang cari di dalam seks, ya? Jadi di dalam whatever lah, orang itu bisa tidak puas dengan pasangannya, lalu mencari di tempat lain, lalu mencari di tempat lain lagi dan seterusnya, karena dia belum menemukan yang dia cari. Pertanyaannya, apa yang dia cari? Apa yang kita cari? Ya. Dan Bertrand Russell pernah Bertrand Russell ini seorang filsuf analytical philosophy Inggris yang pernah bikin project bersama dengan Alfred North Whitehead, sesama matematikus dan logician. Dia pernah bikin project bagaimana membuat formalisasi dari filsafat. Karena dia mengatakan filsafat itu bahasanya tidak precise, ya. Orang itu bisa pakai istilah berbeda-beda dan seterusnya. So, yuk kita bikin pembakuan, yuk kita bikin filsafat ini seperti matematika. Kalau matematika itu kan sangat precise, nggak bisa lari lagi, ya. Nggak ada ambiguitas dalam matematika, dalam tanda kutip ya, tentu ada. Tapi oke, secara garis besar kita bisa ngomong begitu. Yuk kita bikin filsafat itu seperti itu. Dan Bertrand Russell mengatakan bahwa pada akhirnya proyek itu sangat sulit direalisasi, nggak mungkin, mustahil. Karena bahasa manusia itu ambigu. Maka dia berniat untuk membuat bahasa khusus buat filsafat, bahasa baku. Ya. Tapi itu pun kemudian proyeknya tidak diteruskan. Anyway, kenapa saya ngomong ini semua? Karena kalau seseorang yang sangat berambisi untuk membuat terang benderang dan pasti dan clear dan tidak ambigu filosofi itu, lalu dia bikin definisi, kita berharap definisi itu sangat clear. Ya, oke. Lalu dia bikin definisi apa mengenai lust? Definisi lust dari Bertrand Russell adalah ini. Sesuatu drive yang tujuannya adalah kepunahan dirinya sendiri. Ya. Jadi lust itu adalah drives that aim at their own extinction. Waktu orang puas, orang kan tidak bergairah lagi, ya. So, itu sesuatu yang menjadi tujuan dari gairah itu. Jadi gairah itu bertujuan untuk memadamkan dirinya sendiri. Itulah lust. Wow, kayaknya keren banget definisinya ya. Concise, terang benderang, nunjelep pada jantungnya. Keren banget, Russell. Sampai kemudian murid dia, Wittgenstein, murid yang dia bilang, gue jadi mentor dia 2 tahun, udah gitu gue gak tahu lagi mau ngajarin apa katanya. Membantah gurunya dan mengatakan begini. Ambil satu contoh. Kamu Russell menerapkan definisi tadi bukan hanya kepada gairah seksual, tetapi juga gairah apapun, ya, desire apapun, drive apapun. Lalu kita ambil contoh misalnya kata Wittgenstein, makan. Kamu lapar, kamu kepingin kenyang. Waktu kamu kenyang, kamu nggak lapar. Jadi waktu kamu lapar, kamu kepingin laparmu diisi, begitu kan? Sampai kamu kenyang. Cocok sama definisimu ya? Oke. Tetapi masalahnya, waktu kamu lapar, saya tonjok perutmu. Kamu laparnya berhenti nggak? Laparnya berhenti loh, diganti jadi sakit. Jadi waktu kamu lapar, kamu kepingin makan, ya, kamu tunggu-tunggu kepingin makan. Jam 11 lebih 30, kapan jam 12 ya gue pengen makan nih, gitu kan, kapan break makan. Terus kita udah nggak sabar tunggu, gairah kita memenuhi kepala pengen makan. Terus ada orang tonjok perut kita. Selesai gairahnya kan? Sama seperti sepasang kekasih ya yang sedang sangat panas, bergairah, mereka kepingin memuaskan gairah mereka.
Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Misalnya skenario Anda bayangkan lah seperti banyak di film-film Hollywood gitu ya. Anak college gitu ya. Mereka sudah sangat bergairah sekali, lalu mereka dalam sebuah party itu mereka mencari suatu ruangan tersendiri gitu kan. Terus wah, nemu satu ruangan gelap nih ya, terus gak ada siapa-siapa ya, private, terus mereka sudah masuk ke ruangan itu. Ya, tiba-tiba ceklik ada yang nyalain lampu, lalu bilang surprise gitu ya, terus pada bawa kue ulang tahun gitu kan. Padam nggak gairahnya? Terus semua orang ada di situ 100 orang ya gitu. Lagi pada foto-foto ya, lagi pada cengar-cengir ya, bawa balon dan segala macam. Masih bergairah nggak? Nggak ya? Oke. Waktu mereka masuk ke dalam ruangan itu, mereka menginginkan gairah mereka dipadamkan dengan cara itu enggak? Tidak. Gairahnya padam enggak? Padam. Extinct kan? Extinction of itself kan? Tapi mereka inginkan enggak? Itu tujuannya bukan. Ini kritiknya Wittgenstein terhadap definisinya Russell. Jawabannya tidak. Dan itu adalah sesuatu yang kuno. Itu sesuatu yang bisa menjelaskan permintaan Agustinus waktu dia mengatakan, Tuhan, berikanlah kepadaku kekudusan, ya, tetapi jangan hari ini. Give me chastity, ya, but not today. Kenapa? Karena Agustinus di dalam pergumulannya di masa mudanya itu, dia memang bergumul dengan hawa nafsu yang buruk, ya, tetapi dia tidak menginginkan hawa nafsu itu dipadamkan, dia ingin itu dipuaskan. Nah, di sini kita bisa lebih clear terhadap apa yang kita maksud dengan apakah objek, apakah tujuan daripada seks. Ada dua pilihan di sini. Dipadamkan atau dipuaskan sebetulnya. Kalau tadi kita mengatakan, ya tujuannya itu pokoknya dia nggak ada lagi, ya. Dan yang dituju kenikmatan. Oke, yang dituju kenikmatan ya. Kenikmatan terjadi pada saat orgasme. Apakah tujuannya orgasme? Kalau tujuannya orgasme, maka saya kira tidak banyak kasus orang gonta-ganti pasangan. Betul nggak? Yang dituju bukan hanya orgasme saya kira. Tapi sesuatu yang lebih spiritual. Apa yang dituju itu? Nah, ini kita buka dulu pertanyaannya. Apa yang dituju? Apa yang dicari sebetulnya? Oke. Saya berhenti pada poin ini, nanti saya rangkai poin ini nanti di belakang ya. Saya lanjut ke poin berikutnya. Lust, menurut Thomas Aquinas, dia menyebutnya sebagai luxuria. Ya. Lust itu adalah terjemahan dari apa yang disebut luxuria oleh Thomas Aquinas. Dan kita tahu, luxuria itu kemudian menjadi kata dalam bahasa Inggris luxury. Luxury. Lalu menjelma menjadi salah satu produk, barangkali Lexus. Ya. Oke, atau sabun, Lux, ya. Walaupun itu jelas bukan sabun yang luxurious, tetapi luksus, ya, luxuria itu sesuatu yang artinya apa sih? Apa yang ada dalam benak Thomas Aquinas sewaktu mengatakan lust ini adalah luxuria? Luxuria itu terjemahannya adalah ini, excess. Kelebihan, atau dalam bahasa yang agak lebih dekat dengan Alkitab, kelimpahan. Ya. Saudara tahu apa yang membedakan satu produk yang baik dengan satu produk yang mewah? Apa bedanya? Kalau mobil kamu pakai 10 tahun tidak pernah mogok. Bagus nggak mobilnya?
Terus kamu duduk di mobil itu, tulangmu nggak ada yang patah, ya. Waktu dia lewatin jalan ada polisi tidur ataupun lobang-lobang pun kamu tulang nggak ada yang patah. Yang hamil naik mobil itu nggak keguguran kandungannya, nggak. Dan mobil itu waktu direm dia ngerem, waktu digas dia ngegas lebih cepat. Ya, makan bensinnya dan segala macam semua Anda bisa tolerate, oke semua. Bagus nggak mobilnya? Bagus ya? Kamu pernah nggak ketemu mobil yang harganya 10 kalinya mobil yang bagus? Pernah. 10 kali lebih bagus nggak? Enggak. Ada nggak barang-barang yang nggak kepake? Kalau kita tinjau dari barang-barang nggak kepake, features yang nggak kepake, maka mobil yang 10 kali lebih mahal harganya daripada mobil yang bagus, itu didefinisikan oleh ini. Dia punya lebih banyak features yang nggak kepake. Ya. Maka tidak make sense kalau Anda bertanya pertanyaan ini. Buat apa sih orang naik first class? Kalau lu cuma mau tidur naik business class udah bisa tidur. Ngapain naik first class gitu kan? Atau ngapain lu tidur penerbangan cuma 13 jam gitu kan? Lu duduk aja baca buku. Ngapain lu naik business class? Harganya bisa 3 kali lipat lebih banyak. Misalnya begitu kan? Tapi itu pertanyaan yang tidak make sense. Kenapa? Seperti Anda juga tidak make sense kan tanya ya. Ngapain sih ada BlackBerry Porsche design itu dulu yang orang suka kasih ke pejabat-pejabat untuk disogok itu ya. Atau sesuatu telepon Vertu atau whatever yang ada berlian banyak bener gitu ya di situ kan. Terus kita bilang kayaknya norak banget jadinya malah gitu kan. Tapi harganya mahal gitu kan. Ngapain? Itu buat apa? Buat apa itu pertanyaannya salah. Ya, buat apa itu pertanyaan? Sama seperti kalau Anda tanya kepada orang, Jakarta tuh macet, ngapain lu beli Ferrari, Lamborghini gitu kan? Jakarta tuh macet. Buat apa? Pertanyaanmu salah. Karena pertanyaan buat apa, itu pertanyaan yang menanyakan fungsi. Tetapi, luxurious goods itu bukan bicara mengenai fungsi. Dia bicara mengenai ekses. Justru kalau itu diperlukan, itu tidak luxury lagi. Contoh ya, mobil 1000 tenaga kuda. Luxurious gak? Luxurious dong ya, 1000 tenaga kuda, gila lu. 80 tenaga kuda aja udah bisa jalan kok. Ya, 1000, luxurious. Tapi kalau kapal buat angkut 100 orang, 200 orang tuh kapal ferry, 1000 tenaga kuda, luxurious gak? Enggak luxurious sama sekali. Pesawat terbang 1000 tenaga kuda, luxurious gak? Definitely enggak. Ya. So, kalau pesawat terbang 1000 tenaga kuda, ya jauh-jauh di atas 1000 tenaga kuda, saya juga enggak hafal berapa tenaga kuda itu ya. Lebih daripada 10.000 mungkin ya. Itu sama sekali tidak luxurious. Kenapa? Karena dia berguna. Karena itu sesuatu yang diperlukan. Ya. Sama seperti kamu operasi jantung. Habis 40 juta. Gila 3 hari habis 40 juta. Lebih kali ya sekarang ya. 100 juta misalnya gitu ya. Lu 3 hari nginep. Ngabisin duit 100 juta. Gila boros banget lu. Luxurious banget lu. Orang bilang gitu gak? Enggak. Kenapa? Diperlukan. Tapi kalau lu nginep di hotel. Ya. 100 juta 3 hari, terus orang bilang, itu luxurious. Kan begitu kan? Kenapa? Karena nggak diperlukan. Jadi diperlukan, luxurious tidak luxurious, itu bukan ditentukan kualitas produk. Ya, nggak ditentukan kualitas produk saya kira. Tapi ditentukan oleh ekses. Baik ekses dari kualitas, maupun ekses dari kuantitas. Jadi bukan kualitas per se. Ya, bukan kualitas per se. Contohnya tadi kualitas kalau kita bilang mengenai berapa tenaga kuda mesinnya, berapa bandel dia, dan segala macam. Oke, kendaraan militer itu luxurious nggak? Kendaraan militer itu spesifikasinya hebat banget loh. Ya kan? Tenaga kudanya. Kalau kita bilang, mobil zaman sekarang kayak kaleng. Kalau kamu pesan mobil tank kayak kaleng nggak kira-kira? Sama sekali nggak lah ya. Luxurious nggak? Kelebihan kan? Mobil platnya biasanya tipis segini, dia tuh bisa tipisnya segini gitu ya, atau tipisnya segini jangan gitu kan. Tapi itu kan nggak kelebihan. Kenapa? Karena itu diperlukan. Jadi luxurious nggak?
Harganya bisa sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, enggak lah. Sekian puluh miliar mungkin satu tank gitu ya. Luxurious nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena diperlukan. Ya, operasi jantung, peralatan militer, dan seterusnya, mesin pesawat terbang, itu tidak luxury. Ya. Luxury itu adalah bicara mengenai ekses. Ya. Itu sebabnya satu lembar tisu WC yang ada serat emasnya, harganya mungkin cuma berapa ya? Saya nggak ngitung sih. Kalau satu gulung kayaknya sekitar $100 gitu. Tisu WC yang ada serat emasnya itu, yang hotel paling mahal di Dubai konon pakai itu. Itu kan satu gulung berpuluh-puluh potong ya. Kamu potong segede perangko, murah dong ya. 10.000 dapat lah ya. Potong segede perangko gitu ya, dapat lah ya. Barang 10.000 mana mewah sih? Mewah nggak? Nggak mewah lah ya, cuma 10.000 kok. Segede perangko. Sama sekali tidak mewah dong. Tapi itu barang mewah nggak? Mewah, karena tisu WC, gitu kan. Artinya, mewah itu bukan karena mahal. Mewah bukan karena mahal. Ya, truk sampahnya Jakarta lebih mahal daripada mobil mewah. Tetapi karena ekses. Sekarang kita tanya, ekses sama lust, apa hubungannya ya? Mengapa lust itu dibilang lust? Apakah orang yang dia itu menikah dengan suaminya atau dengan istrinya dan menepati janjinya sampai akhir hayatnya, dan dia sangat bergairah dengan suaminya atau istrinya itu, dan itu sesuatu yang sangat kuat, apakah dapat disebut sebagai lust? Waktu saya mengatakan apakah dapat, itu adalah apakah ada posibilitas itu? Ada nggak? Nggak. Jadi nggak ada cerita cara untuk bergairah dengan suami atau istri Anda yang salah. Yakin Anda? Yakin? Pernah mendengar kasus suami memperkosa istri? Pernah mendengar kasus istri memperkosa suami? Agak lebih jarang saya kira. Kecuali kalau istrinya itu anggota dari itu MMA punya apa? Oktagon, ya, yang bisa pukul-pukulan itu. Nah, di situ saya tanya, apakah ikatan pernikahan itu melegalkan atau melegitimasi gairah seksual yang bagaimanapun saja asalkan ditujukan kepada pasangan yang sah? Jika ya, maka tidak ada kasus pemerkosaan istri. There is no such a thing. Anda setuju nggak? Setuju? Kenapa setuju? Kenapa tidak? Nah, ini bagian daripada yang kita bahas. Ya, tetapi pertanyaannya di sini. Kita akan sampai kepada poin itu sangat clear pada akhir sesi ya. Apa yang dimaksudkan Aquinas dengan ekses ini sangat berkaitan dengan pandangan Agustinus mengenai seks. Ya. Jadi mengapa Agustinus punya pandangan yang sangat negatif terhadap seksualitas yang salah? Ya. Kalau kita baca ada berbagai kutipan, di antaranya yang paling terang adalah ini. Karena dia katakan beberapa jenis gairah seksual itu menunjukkan kepada kita ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri. Dia bilang. Jadi kata kuncinya adalah ini. Pengendalian diri. Control. Kalau orang tidak bisa mengendalikan dirinya, disitulah poinnya dia itu berdosa. Ya. Tetapi kalau orang bisa mengendalikan dirinya, dia tidak berdosa.
Nah, pertanyaannya sekarang di sini, apa yang Agustinus maksudkan dengan pengendalian diri? Sehingga kelebihannya adalah ekses atau luksuria atau lust ini. Yang Agustinus maksudkan adalah ini. Seks itu dimaksudkan oleh Tuhan sejak semula kan? Anda sudah melihatnya di dalam Kejadian 1 dan 2 toh? Tuhan menciptakan manusia dan memberikan perintah kepada mereka untuk berkembang biak. Dan sejak semula sampai manusia jatuh dalam dosa, sepertinya tidak ada perubahan dari tadinya berkembang biak secara vegetatif lalu kemudian menjadi secara seksual gitu ya. Nggak ada begitu kan? Jadi manusia dulu itu hanya membelah diri gitu ya, kayak amuba. Lalu baru setelah jatuh dalam dosa mereka kawin dan mengawinkan. Nggak begitulah ya. Tidak ada perubahan toh. Manusia ini setelah berdosa dalam cara berkembang biaknya. So, Adam dan Hawa itu sudah pasti melakukan hubungan seksual juga jika mereka tidak sempat jatuh dalam dosa pun. Ya enggak? Lalu, kalau kita baca tulisan Agustinus, kira-kira yang seperti apa Agustinus akan jawab ya mengenai cara berkembang biak dari Adam dan Hawa kalau mereka tidak jatuh dalam dosa? Seperti apa? Jawabannya, karena kata kuncinya adalah pengendalian diri secara sangat terkendali. Secara sangat terkendali. Ya, jadi pikiran kamu mengendalikan segala organ tubuhmu seperti apa, dia akan menurut. Bahkan Agustinus itu pernah memberikan satu contoh mengenai kita mengenal dalam zaman kita pun orang-orang yang luar biasa yang bisa mengendalikan dirinya seperti dia telan koin, lalu dia bisa keluarkan benda-benda itu ya, koin atau apapun objek dia telan itu, seperti urutannya gitu. Dia bisa muntahkan sesuai dengan urutan yang dia mau. Wah, luar biasa dia bisa mengendalikan esofagus dia, gitu ya. Ada orang bisa mengendalikan dia punya kentut katanya Agustinus. Betul loh, Agustinus ini orangnya belak-belakan banget menurut standar zaman kita. Sehingga dia bisa nyanyi pakai itu pantatnya dia itu ya. Dia kentut itu ada nadanya, dia bisa buat nyanyi katanya. Ya, konon dia bilang. Dan dia katakan dalam dunia berdosa ini masalahnya adalah kita tidak bisa mengendalikan penis kita, dia bilang. Waktu kita pengen dia keras, dia empuk. Waktu kita pengen dia empuk, dia keras. Ya, jadi Anda bisa mengikuti yang saya maksudkan kan? Jadi itu sesuatu, ini Agustinus punya kata-kata loh ya. Jadi dia itu lebih tidak senonoh daripada kita orang gereja pada zaman sekarang. Bapak gereja kita itu. Tapi poin saya adalah di sini, sangat terang bahwa yang Agustinus maksudkan dengan keburukan dari seksualitas yang salah, ya, keburukan dari hawa nafsu, dosa hawa nafsu ini, adalah karena kita tidak dapat mengendalikannya. Dia yang mengendalikan kita, bukan kita mengendalikan dia. Ya, itu masalahnya. Lalu sekarang, kritik kita bisa masuk ya, kita sah-sah saja toh mengkritik pikiran siapapun termasuk para bapak gereja toh. Ada satu contoh yang Anda bisa baca dalam kisah-kisah legenda kaisar-kaisar kuno ya. Konon ada seorang kaisar yang begitu lihai dalam bercinta, dia bisa melakukannya sambil mendiktekan surat kepada para sekretaris dan menteri. Ya, jadi sangat stoik dia, sepenuhnya bisa mengendalikan diri. Lalu Anda lihat ada sesuatu yang aneh nggak di situ? Ada ya, apa yang aneh? So what's the point, man? So what's the point? Itu sama seperti kalau Anda menikmati makan ayam goreng sambil Anda kerjakan sesuatu yang lain gitu. Apalah gitu kan. Terus Anda multitasking gitu. So what's the point gitu kan. Atau Anda nonton film, tapi Anda tidak larut dalam film itu, Anda skip. Atau Anda dengerin musik, lalu Anda bisa potong-potong dengerinnya. So what's the point? Kalau mengenai nonton film atau dengerin musik atau mendiktekan surat itu tadi dalam kasus kaisar itu, saya kira itu mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Karena mendiktekan surat, nonton film, musik barangkali. Nah, mungkin yang lebih ahli musik nggak setuju sama saya. Itu sesuatu yang lebih detach dari kita.
Tetapi masalahnya, ketika Anda berhubungan seks, ketika Anda mengenal dengan pasangan Anda, saat itu yang terjadi sebetulnya apa sih? Apa yang Anda aiming at? Saya kira jawabannya salah satunya adalah ini. Anda ingin ada peleburan. Anda ingin ada keadaan yang Agustinus katakan mengenai manusia di hadapan Tuhan sebetulnya. Yaitu apa? Di hadapan Tuhan seolah-olah hanya ada engkau saja. Perhatian Tuhan tidak terbagi seolah-olah. Ya, Tuhan tentu bisa melakukannya karena Dia Maha Kuasa. Tetapi kita pun bisa melakukannya satu sama lain. Ya, barangkali lebih gampang pada zaman Agustinus karena zaman itu nggak ada handphone dan segala yang bisa mendistraksi pikiran kita ya. Tapi zaman sekarang ini kan lebih sulit ya. Anda ngobrol sama teman, lalu sebentar telepon bunyi terus sebentar baca WA gitu kan, sebentar email masuk. Ya. Tetapi yang Anda inginkan dalam relasi, ya, khususnya dalam relasi seksual, adalah adanya perhatian yang penuh dari satu orang kepada orang lain. Nah, di sini yang saya kemudian katakan agak susah dibayangkan skenario si Kaisar tadi, ya, Kaisar Cina itu tadi. Tapi poin saya adalah, kalau kita fokus kepada pengendalian diri, control, dan seolah-olah out of control itu adalah dosanya sendiri, out of control in itself is a sin, ya, is the point. Mengapa itu jadi dosa adalah karena tidak bisa mengendalikan diri. Saya kira ini a little bit miss the point. Kenapa? Karena di dalam cinta orang kepingin mabuk. Karena di dalam cinta orang ingin kehilangan kendali. Mereka ingin hanyut. Mereka ingin hanyut kepada, tapi ada boundary-nya orang yang sama seumur hidup mereka. Begitu kan? Tapi mereka kepingin mengalami ini. Ekstasis. Atau dalam bahasa Inggrisnya, mereka ingin mengalami ecstasy. Ecstasy? Pakai C, pakai S sih? Hah? Ecstasy. Saya udah terbiasa pakai auto correction jadi. Pakai S lah ya. Ekstase, ya. Berada di luar diri. Dan memang betul pada zaman sekuler kita ini, orgasme itu barangkali menjadi satu-satunya cara untuk orang mengalami ekstasis. Untuk orang mengalami self-transcendence dengan kata lain. Diriku tidak lagi yang paling utama. Diriku itu dan kendali diriku itu bukan, aku bisa sejenak melepaskan diri dari kendali diri. Ya. Maka orang, ini adalah sesuatu yang ada di belakang bukan hanya infidelity, tetapi ini juga sesuatu yang ada di belakang substance abuse. Ya. Orang bisa menyalahgunakan alkohol dan narkotika karena mereka ingin melepaskan setirnya. Atau addiction kepada extreme sports misalnya ya. Atau kepada gambling. Ya, tentu saja banyak orang gambling, berjudi itu karena pengen kaya sih. Banyak juga. Orang-orang bodoh saya kira. Tetapi psikologinya yang paling mendasar, kenapa orang gambling, ya, gambling dalam berbagai hal lah ya, yang paling terang-terangan gambling di kasino, sampai gambling di bursa saham, sampai gambling di di dalam relasi dan seterusnya. Kenapa orang gambling? Kenapa orang memakai obat terlarang? Mengapa orang kecanduan ngebut? Kenapa orang melakukan hal-hal nekat dan seterusnya? Dan kenapa orang ketagihan orgasme? Salah satunya adalah ini. Karena mereka sudah kehilangan ekstasis yang lainnya, yaitu
kehilangan kendali dan dihanyutkan, dimabukkan oleh cinta kepada Tuhan. Ya, jadi di sini komentar dari si mahasiswa atau mahasiswi ya, saya lupa, yang sekuler tadi itu cukup masuk akal, yaitu Agustinus itu menggambarkan Tuhan yang cemburu. Ya, karena dia sepertinya memaksudkan kita hanya bercinta kepada dirinya sendiri. Ya. Tapi tentu ini jangan diartikan secara salah ya. Tentu saja bukan manusia berhubungan seks dengan Tuhan ya, pasti tidak ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah adanya persatuan mistis itu. Persatuan mistis di mana diri kita menjadi sekunder, diri kita menjadi objek, bahkan diri kita menjadi kehilangan kendali bahkan. Ya. Penerus dari Bertrand Russell nanti, Simon Blackburn, membahas dalam buku Lust, ya, bagian daripada Seven Deadly Sins series yang sekuler. Dia membahas hal ini dalam kaitan dengan ini. Servant. Itu loh yang belakangan agak populer karena film Shades of Grey itu loh. BDSM ya? BDSM atau BSDM sih? BSDM saya kira ya. SD-nya di sini sadomasochism. Lalu ini mutuality atau whatever, lalu ini B-nya itu apa ya? Bonded atau apa gitu. Jadi intinya itu adalah begini. Beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu apakah sekarang masih tren atau tidak, sempat tren di antara anak-anak muda itu di Eropa, relasi kontrak antara mereka, di mana mereka ikat janji untuk saling memanfaatkan secara seksual dengan satu agreement bahwa kita tidak boleh jatuh cinta, satu. Kedua, ya ini berkaitan dengan poin pertama, ini strictly seksual. Dan yang ketiga, kamu tanda tangan kontrak menjadi slave saya, jadi budak saya. Dan saya tanda tangan kontrak menjadi master kamu. Maka rule of the game-nya adalah seperti medieval Europe ya, punya feodalisme, rule of the game-nya adalah ini. Master itu terikat dengan janji untuk melindungi dia punya servant. Dan servant terikat janji untuk setia kepada master. Dan melakukan apapun yang master katakan tanpa bertanya. Ya. Tapi terus kemudian ada klausa terakhir dari kontrak bahwa setiap pihak boleh mundur dari kontrak itu kapan saja. Ya, karena ini permainan saja toh, jadi tentu harus ada klausa untuk kabur ya. Kalau enggak benar-benar nanti bisa tidak menarik. Nah, pertanyaannya adalah yang menarik bagi saya, kenapa hal itu menarik ya? Masyarakat modern adalah masyarakat yang sangat anti perbudakan, betul nggak? Kita sangat mengagungkan freedom. Tapi mengapa ada orang-orang yang bisa sign in menjadi slave? Kalau sign in jadi master sih mungkin banyak ya. Tapi sign in jadi slave ini loh pertanyaan besar ini. Kenapa bisa laku itu? Cukup marak. Kenapa? Ya, jadi sadis, kita nggak nanya, oke, banyak orang sadis, orang modern. Tapi jadi masokis, oh iya. Ini M-nya masokis. So, BDSM barangkali ya. Jadi masokis ini sesuatu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa banyak gitu? Dan populasinya kira-kira separuh daripada peminat ini. Ya, apa? Anda tahu apa kira-kira jawabannya? Jawabannya sama dengan mengapa banyak orang pergi ke kasino, walaupun semua orang tahu statistiknya bandar nggak mungkin kalah. Ya, kenapa? Jawabannya sama. Jawabannya adalah karena kita itu incurably nggak bisa tersembuhkan, kita itu human. Kita itu manusia. Waktu saya ngomong kita itu manusia secara tidak dapat tersembuhkan, ya, itu saya bukan ngomong secara negatif.
Tapi saya ngomong secara kreasional. Saya ngomong secara positif. Kita itu incurably human, dan human itu meant to be dependent. Dependent. Manusia itu diciptakan untuk bergantung. Bergantung pada Tuhan awalnya. Bergantung satu sama lain kemudian. Manusia itu tidak diciptakan untuk independen. Manusia diciptakan untuk bergantung. Coba lihat tuh. Kalau soal independensi kita kalah sama kepiting. Kepiting begitu menetas, cari jalan sendiri masuk ke laut. Manusia begitu menetas dari rahim ibu ya. Kita nggak pernah menetas sih ya. Mana cari makan sendiri kan? Kita taruh di kantong kresek juga mati. Ya nggak? Kita nggak bisa cari makan sendiri sampai kapan? Sampai barangkali 24 tahun kemudian. Iya kan? So, kita itu makhluk dependen loh. Nggak ada yang cater, mati kita. Ya, tetapi modernisme itu membikin kita itu bermimpi kita jadi Tuhan. Kita bisa independen, kita bisa nggak butuh yang lain. Kita bisa terisolir dari pengaruh dunia luar. Kita bisa jadi stoik. Itu mimpi modern. Ya. Sehingga walaupun otak kita udah modern, badan kita nggak modern, badan kita tetap manusia. Maka apa yang terjadi? Hari Senin sampai hari Jumat sore, kita jadi orang modern di otak dan di badan. Kita atur badan kita pakai jadwal. Dengan begitu kita bisa menguasai alam. Ya kan? Maka kamu kalau nggak mendisiplin tubuh sesuai dengan rasio, kamu jadi losers. Ya kan? Orang yang menang itu bisa mendisiplin tubuh sesuai rasio. Waktunya bangun, waktunya tidur, waktunya makan, waktunya nggak makan, waktunya kerja, waktunya istirahat, waktunya olahraga. Bisa kamu disiplin begitu, kayak orang Eropa Barat, unggul kamu. Ya, tapi kalau kamu nggak disiplin, ya sudah bye-bye, kamu jadi losers, jadi kuli aja sana. Ya. Tetapi manusia tetap manusia, dia disiplin tubuhnya rasional, itu dilangsungkan terus-menerus, lama-lama breakdown, turun mesin dia. Jadi perlu ada weekend. Weekend ngapain? Weekend jadi manusia lagi. Tapi jadi manusia ini, dirapel. Karena sudah 5 hari nggak jadi manusia, jadi 2 hari itu jadi binatang sedikit, supaya nanti kembali ke tengah, kurang lebih gitu. Jadi, pada saat weekendnya, kemudian kita coba sama sekali melepaskan kendali, melepaskan rasionalitas. Makanya orang cari alkohol. Makanya orang banyak yang substance abuse. Makanya banyak orang yang melakukan hal irasional semacam dalam berbagai hal yang lain. Aspek-aspek hidup yang lain. Ya. Berjudi dan main perempuan dan lain-lain. Dan main laki-laki dan seterusnya. So, out of control di sini, kita harus jernihkan nih. Bukan setiap out of control itu salah. Ya. Kenapa? Karena in control itu juga ada salahnya. Tapi out of control yang mana yang baik, out of control yang mana yang tidak baik? Out of control yang baik adalah out of control dalam pengertian kita manusia memang bukan pemilik segalanya, memang bukan awal dan akhir dari alam semesta dan perjalanan hidup kita sendiri bahkan. Ya, cerita hidupmu itu, memangnya kamu yang tulis. Coba sampai di sini. Pernah nggak dengar ungkapan itu nggak? Cerita hidupmu itu, ya, itu halaman kosong supaya kamu sendiri nanti tulis. Bener nggak? Ya enggak lah. Pertama-tama ya, halamannya itu kuarto atau A4 atau A3. Itu aja sudah orang tuamu yang tentukan, gen kamu yang tentukan, dan sejarah menentukan ada perang apa enggak gitu ya. Kamu bisa rencana? Ya kagak bisa. Kamu bisa rencana lahir kapan aja nggak bisa kan? Memakai tubuh yang seperti apa juga nggak bisa kan? Orang Nigeria itu nggak rencana jadi orang Nigeria loh. Ya, orang Cina nggak rencana jadi orang Cina loh. Orang gendut even nggak rencana jadi orang gendut. Orang kurus juga nggak rencana jadi orang kurus. Ada hal-hal yang kita bawa dari lahir. Ya. Kita
Kita menulis, yes, tapi menulis bersama dengan Tuhan. Ada yang di luar kendali kita. Jadi, out of control, ya satu sisi, kalau memang kita harus kendalikan, kita harus kendalikan. Tetapi, tidak setiap out of control itu jelek. Ya, hanyut itu kadang-kadang ada baik. Tapi, pertanyaan berikutnya, kriterianya apa? Dan yang kedua, in control nggak tentu jelek, nggak tentu bagus, juga nggak tentu jelek. Pertanyaannya lagi-lagi, kriterianya apa? Ya, in control tidak tentu baik, ya walaupun tidak tentu jelek. Oke, kriterianya somehow ada hubungan dengan ini. Kalau dengan mengendalikan, yang kita pikirkan adalah kita terpanggil jadi Tuhan, kita bisa kendalikan semua, ya, kita menjadi otonom, sudah pasti itu tidak. Kalau dengan out of control yang kita pikirkan adalah saya bisa melepaskan tanggung jawab saya bisa tidak berpikir, hanya berbuat saja. Ya. Kan itu semboyan weekend kan? Jangan kebanyakan mikir, lakukan saja. Saya kira itu salah. Pada tempat-tempat di mana apa? Tuhan kasih kepada kita untuk berpikir. Tuhan kasih kepada kita untuk memikirkan apa kehendak Tuhan dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain, ketika kita ingin mengendalikan semuanya di dalam rencana kita, pada saat itu kebanyakan mikir itu salah. Kebanyakan pertimbangan itu salah. Karena pertimbangan kita menjadi eksesif. Karena apa? Karena kita pengen jadi Tuhan gitu. Kita pengen bisa kendalikan semuanya. Maka di situ let go itu nasihat yang baik. Tapi let go dikatakan kepada orang yang tidak bertanggung jawab adalah nasihat yang buruk. Ya, so let go, tadi saya sudah tekankan ada kaitan dengan ekstasi, dan ekstasi ada kaitan dengan keterciptaan kita, karena kita incurably human. Ya. So, ada tempatnya dalam hidup kita. Ini komentar dari Simon Blackburn mengenai pengalaman mistik, ya, pengalaman mistik dari para mistikus abad pertengahan, Teresa Avila, Catherine Siena, dan seterusnya, ya. Mereka kadang-kadang menggambarkan pengalaman mereka berjumpa dengan Tuhan, pengalaman ekstatik mereka. Dan ini komentar Blackburn mengenai itu dalam cahaya yang positif, ya. In the ecstatic communion, dalam komuni atau persekutuan ekstase itu, perjumpaan ekstasis itu, ketika orang berjumpa dengan Tuhan, ya, the subject surrenders, burns, loses herself, is made blind, or even temporarily destroyed. Dia bilang. Jadi ini out of control yang baik, ya. Masa orang bisa mengatakan kepada seorang yang mengalami pengalaman mistis berjumpa dengan Tuhan lalu mengatakan, oh kamu harus mengendalikan diri, come on, kamu jangan sampai jangan sampai terseret terlalu jauh oleh roh Tuhan seperti itu, ya. Kan orang nggak bisa mengatakan begitu, ya. Paulus mengatakan, cinta kepada rumahmu menghanguskan aku, gitu kan. Jadi dia tidak mengatakan, apinya masih dijaga, jangan sampai hangusin rumahnya, gitu. Cinta kepada Tuhan itu meant to be, yaitu memabukkan, ya. So di sini kita sedikit mengoreksi Agustinus, ya. Poin berikutnya, Hobbesian unity. Saya kira, saya setuju dengan Simon Blackburn bahwa apa yang kita cari dari seks sebetulnya bukan orgasme itu sendiri. Ya, seperti pengalaman orang yang istilahnya, saya jadi lupa istilahnya apa, ya.
apa ya istilahnya ya? Orang yang orgasme terlalu cepat itu apa istilahnya? Hah? Ejakulasi dini, exactly. Ya. Jadi ejakulasi dini itu kan satu keadaan di mana Anda orgasme tetapi itu tidak diinginkan. Itu bahkan menjadi satu hal yang mengecewakan kedua belah pihak. Jadi itu satu contoh bahwa objek daripada seks itu bukan orgasme itu sendiri. Yang kedua, objek dari seks juga tentu saja bukan menang-menangan performa gitu ya. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul sama temen gitu, lu semalam bisa berapa kali gitu ya? Lu sekali bisa berapa menit gitu kan? Atau bisa berapa jam ya? Oh, gue bisa berjam-jam sambil baca buku ya, sambil Thomas Aquinas habis 10 bab gitu ya. Saya kira kan bukan itu poinnya ya, bukan kompetisi, bukan orgasme. Jadi apa poinnya ya? Poinnya, saya kira saya setuju dengan Simon Blackburn ini. Poinnya adalah Hobbesian unity. Hobbesian unity itu apa? Hobbesian unity adalah satu persatuan antara dua pihak di mana si A berada bagi si B dan apa yang memuaskan bagi B memuaskan bagi A, dan ketika si B mengetahui bahwa si A itu puas karena si A berhasil memuaskan B, maka si B menjadi lebih puas lagi karena mengetahui hal itu. Dan ketika si A mengetahui si B mengetahui itu, maka si A lebih senang lagi. Dan seterusnya. Itu sama seperti cerminannya, kebalikannya. Orang yang saling membenci dan saling membuat jengkel. Si A jengkel dengan B. Ketika si B tahu si A jengkel dengan B, si B makin jengkel sama A. Ketika si A tahu bahwa si B tahu si A jengkel sama B dan dia tidak menyenang, itu membuat dia lebih jengkel lagi. Dan seterusnya ya, Anda tahu ya, siklus kesebelan, siklus kebencian seperti itu. Ya, gua tahu lu tahu gua tahu lu tahu gua. Lu tahu gua, tahu lu tahu gua, dan seterusnya itu ya. Dan pengetahuan itu membuat bisa dua arah. Yang satu, orang menjadi makin bahagia, yang kedua orang menjadi makin saling membenci. Anda tahu itu ya? Nah, spiral arah yang menuju kematian, itu tentu saja kita nggak bisa bilang sebagai unity. Tetapi mungkin kita bisa bilang sebagai apa ya? Tapi unity juga kan itu ya. Unity yang saling menghancurkan ya. Apa ya istilahnya. Tapi yang sebaliknya tadi, yang saya gambarkan secara positif itulah yang disebut sebagai Hobbesian unity. Nah, Thomas Hobbes, saya sudah jelaskan minggu lalu ya. Dia adalah filsuf yang punya gambaran realistik banget tentang manusia. Dia bilang manusia itu serigala buat sesamanya. Maka perlu pemerintah untuk apa? Untuk menghajar orang yang bikin jahat sama sesamanya. Karena orang itu kalau dibiarkan begitu saja, maka mereka akan saling memangsa. Maka perlu ada serigala paling gede untuk bikin kita semua jadi serigala-serigala yang gak terlalu jahat sama sesamanya, kurang lebih gitulah. Ya. Perlu ada monopoli kekerasan, ya, monopoli of violence. Ini ide daripada Thomas Hobbes dalam Leviathan. Nah, tetapi Thomas Hobbes ini punya pandangan yang saya kira sangat selaras dengan Alkitab mengenai manusia yang ideal. Jadi tadi itu manusia yang realistis. Tapi manusia yang ideal, nah ini di situ dia punya gambaran idealnya itu kok sangat mirip sama Alkitab. Yaitu apa? Manusia itu meant to be for one another. Ya, jadi manusia satu sama lain mestinya itu mencapai Hobbesian unity. Dan pernikahan atau relasi seksual yang ideal itu adalah semestinya Hobbesian unity. Yaitu aku ada bagi engkau dan engkau ada bagi aku. Sedangkan kita sering melihat relasi-relasi yang buruk, ya, relasi-relasi seksual yang buruk,
baik di dalam maupun di luar pernikahan, itu adalah relasi yang mana bukan aku ada untuk engkau, tapi engkau ada untuk aku. Betul nggak? Kebalikannya, bukan aku ada untuk engkau, tapi kamu ada buat saya. Ya, dan saya akan berusaha supaya usaha kamu untuk membuat aku ada buat kamu itu sedapat mungkin makin kecil. Itu boleh kata adalah bayaran saya supaya kamu ada buat saya. Tapi yang saya tuju adalah kamu ada buat saya. Dan dalam transaksi, ini relasi transaksional, kalau bisa gue bayar semurah-murahnya, gue bisa dapat sebanyak-banyaknya. Sama seperti yang kita lakukan dalam perdagangan, ya kan? Bayar semurah-murahnya, tawar semurah-murahnya, dapat sebagus-bagusnya, kan gitu. Tetapi itu adalah antitesis daripada manusia seharusnya. Ya, Thomas Hobbes settle dengan kita hidup realistis aja. Ya, tetapi saya kira idealnya itu nggak boleh kita buang. Maka ideal yang tidak dibuang itu sama Simon Blackburn, dia pakai sebagai itulah tujuan daripada seks. Ya, yaitu manusia berada bagi sesamanya. Nah, sampai di sini menarik kalau kita kaitkan dengan Immanuel Kant. Kant pernah membahas mengenai etika seksual. Dan waktu Kant membahas mengenai etika seksual, dia ternyata melihat desire, ya sexual desire, itu sebagai sesuatu yang saya kira agak Puritan kan melihatnya. Dia melihatnya sama sekali sebagai sesuatu yang buruk. Ya, jadi dia katakan relasi antar manusia kalau itu kemudian diwarnai oleh, saya bacakan saja ya. Love as human affection is the love that wishes well, is amicably disposed, promotes the happiness of others, and rejoice in it. So far so good ya. Ini Hobbesian unity kan. But now it is plain that those who merely have sexual inclination love the person from none of the foregoing motives of true human affection, are quite unconcerned for their happiness, and even plunge them into the greatest unhappiness simply to satisfy their own inclination and appetite. Sexual love makes the loved person an object of appetite. As soon as the other person is possessed and the appetite sated, dipuaskan, they are thrown away as one throws away a lemon that is sucked dry. Jadi, ketika keinginan seksual seseorang dipuaskan dengan orang yang lain itu, setelah semuanya selesai, maka yang lain itu akan just dibuang begitu saja seperti buah lemon yang sudah dihisap sampai kering lalu dibuang ke tempat sampah. Begitu dalam pikiran Kant. Lalu dia menambahkan, pernikahan, kata Kant, itu adalah semacam kontrak, ya, kontrak legal agar seseorang boleh memakai alat kelamin daripada orang yang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu kontrak legal, kesepakatan bersama disaksikan oleh negara, kata Kant. Ya, pandangan yang sangat sangat negatif terhadap seksualitas saya kira ya. Tetapi barangkali realistis dalam beberapa pengalaman yang menyedihkan dalam dunia berdosa, ya, barangkali itu mewakili realitas. Sampai di sini saya mau kutip seorang feminis yang bernama Martha Nussbaum, ya. Dia mendaftarkan ada 7 cara seseorang bisa melakukan orang lain sebagai objek, ya, objektifikasi, dan biasanya yang menjadi korban dari objektifikasi adalah yang lebih lemah lah ya. Agak jarang lah ya kelinci itu membuli singa ya, betul nggak? Singa itu makan kelinci itu yang lebih sering ya, kelinci makan singa itu agak jarang lah dalam dunia ini. So, ya dalam dunia ini seringkali yang menjadi objektifikasi, menjadi korban objektifikasi ya perempuan lah, agak jarang laki-laki diobjektifikasi sama perempuan. So Martha Nussbaum mengatakan ada 7 karakter
dari objektifikasi. Yang pertama, instrumentalisasi. Jadi manusia, person, itu diubah menjadi alat, instrumen. Instrumen buat pajangan, instrumen buat jualan. Kan sekarang ini jualan properti, jualan mobil, jualan apapun pakai wajah perempuan cantik ya. Jadi itu instrumentalisasi. Yang kedua, denial of autonomy. Jadi penolakan bahwa pihak yang lain itu biasanya perempuan itu punya otonomi, punya pikirannya sendiri, punya keinginannya sendiri. Ya, itu ditolak. Yang ketiga, inertness. Jadi pihak yang diobjektifikasi itu dipandang sebagai pasif, bukan agent, tidak bisa membuat perubahan, ya, inert ya, kayak gas inert itu. Yang keempat, fungibility. Nah, ini menarik nih. Fungibility maksudnya adalah dia interchangeable. Jadi person yang diobjektifikasi ini dianggap sebagai bisa digantikan. Ya, asal spesifikasinya sama gitu ya. Bentuk tubuhnya sama, mukanya kurang lebih ya sama, ya, maka dia bisa tergantikan. Seperti kita, ya, kalau lu tabrak Ferrari gue sampai rusak, lu ganti Lamborghini ya nggak apa-apa lah gitu ya. Lu tabrak Lamborghini gue rusak ya, lu ganti sama Bugatti Veyron juga oke lah. Gue nggak akan komplain, kurang lebih gitu kan. Tergantikan. Bini lu mati ya udah ganti yang lain, mirip-mirip mukanya atau whatever, boleh juga. Lebih mudah lagi ya versinya ya. Kayak komputer ini udah tua, ganti yang lebih mudah kan oke. Itu fungibility, ya. Waktu orang mengalami fungibility, dia menjelma dari subjek menjadi objek. Viability adalah lack in boundary. Laptop itu bisa dibongkar kan? Dia nggak ada boundary-nya. Kita tidak perlu menghormati batasnya. Demikian perempuan bisa diakses, ya. Dia bisa diterobos. Viability. Ownership. Jadi yang dijadikan objek ini dapat dibuang, dapat dibeli, dapat dijual juga. Ya. Ketujuh, denial of subjectivity. Jadi dianggap dia tidak punya perasaan, atau kalaupun punya perasaan, perasaannya tidak perlu untuk dipertimbangkan. Oke, saya kira secara sangat menyedihkan, memang zaman kita ini zaman yang seringkali mengobjektifikasi perempuan. Belakangan mungkin laki-laki mengobjektifikasi laki-laki juga. Mungkin yang agak jarang terjadi perempuan mengobjektifikasi laki-laki. Kadang-kadang terjadi, tapi secara cultural saya kira lebih banyak terjadi perempuan yang menjadi korbannya. Sehingga itu yang ada di benak kita ketika kita shock dengan gambar ini, bukan? Dan merasa lumrah sembari sedikit ngiri dengan gambar ini, bukan? Dan ngiri itu terbukti waktu kita ngomong apa? Mana jelek gitu, gua sih nggak suka cewek kayak gitu. Tetapi yang ini bikin kita shock. Kenapa? Karena itu tadi, wanita mengalami objektifikasi. Dan di sini kok sepertinya kita nggak bisa ngerti kalau yang pakai rok itu adalah boneka Barbie daripada yang pakai jas, kita nggak bisa ngerti. Kalau itu bukan boneka Barbie, maka barangkali yang perempuan itu menjadikan yang laki-laki boneka Ken. Dan itu melawan kita punya narasi. Loh kok yang cowok yang kalah? Tetapi, apa benar yang cowok yang kalah dalam hal ini? Apa benar ini objektifikasi daripada Emmanuel Macron? I don't think so. Apakah ini objektifikasi daripada Bridget? I don't think so. Apakah ini objektifikasi? No comment. Tapi, saya harap ini membuat Anda berpikir, membuat Anda mulai berpikir. Dunia seperti apa kita hidup? Dan bagaimana kita harus bearing witness terhadap datangnya kerajaan Allah. Terhadap kabar baik. Kabar baik di mana Yesus itu dalam memberitakan kabar baik itu, salah satu yang pertama kali dia sentuh itu adalah perempuan. Selain juga gembala-gembala.
Selain juga orang-orang asing, orang-orang Samaria. Selain juga orang-orang miskin. Ya. Jadi orang-orang yang mengalami objektifikasi dari culture, dari sistem. Ya, saya harap Anda bisa mulai membaca skrip narasi apa yang Anda hidupi. Waktu Anda kepingin jadi Barbie girl, atau waktu Anda kepingin punya, saya nggak bilang ini Ken, saya kira bukan Ken soalnya. Ya, tetapi ya Anda menghidupi narasi apa? Ya, Anda menghidupi narasi apa? Itu yang penting. Itu yang penting untuk Anda gumuli waktu Anda pulang dari tempat ini. Dan kita kembali kepada desire, ya, kita kembali kepada lust dan desire. Saya kira lust itu kita perlu murnikan. Kita harus bedakan lust dengan sinful desire. Ya, sorry. Kita harus bedakan desire, sexual desire, sebagai lust, ini negatifnya, atau sebagai pure love atau passion. Gimana ini positifnya? Artinya, keinginan seksual itu sendiri, pada dirinya sendiri, dia berakar kepada keterciptaan. Rumput laut itu nggak ada kemungkinan untuk mengalami ketertarikan seksual. Benar nggak? Rumput laut. Ya. Semut saya nggak tahu ada apa enggak. Barangkali nggak terlalu besar. Manusia ada definitely. Dan itu driving dia sejak pubertas, bahkan mungkin sebelumnya, sampai dia mati. Ya. Dan itu bukan kecelakaan. Dan itu bukan hal yang sepenuhnya buruk. Itu berakar pada kebaikan. Tetapi itu tentu, seperti segala hal dalam hidup kita, hal-hal baik dalam hidup kita, seperti kekuasaan, ya, seperti rasio, seperti kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, forming sesuatu, dan seterusnya, imajinasi dan seterusnya. Hal yang baik itu bisa menyeleweng menjadi hal yang buruk. Jadi di dalam dosa, setan itu meminjam kekuatan dari Tuhan untuk membuat yang baik itu jadi buruk. Yang baik itu menghancurkan manusia. Setan itu tidak punya kekuatan pada dirinya sendiri. Dia meminjam kekuatan dari Tuhan. Kekuatan apa? Kekuatan kebaikan. Apa yang baik itu? Yang baik itu adalah, dalam hal ini, sexual desire. Sexual desire itu kenapa baik? Pertama, karena dia dimaksudkan Tuhan untuk reproduksi. Apa itu reproduksi? Reproduksi berbeda daripada replikasi saja. Saudara tahu apa bedanya? Orang punya anak dengan pabrik HP bikin laptop ini yang unit kedua. Bedanya apa? Bedanya tentu banyak ya. Tapi hanya satu yang saya highlight. Orang bisa bikin laptop HP ini persis sama. Tapi kalau kamu punya anak, kamu even tidak tahu anakmu bakal jadi apa. Ya. Bahkan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, Tuhan pun memberikan kepada kita kebebasan. Tuhan tahu sih kita bakal jadi apa. Tuhan punya kedaulatan atas seluruh hidup kita sih. Tapi Tuhan pun tidak memaksakan kehendaknya. Ya kan? Dia bergembira di dalam ketaatan kita yang spontan. Jadi, reproduksi ini cara Tuhan untuk memenuhi dunia ini dengan apa sih? Dengan keragaman. Diversities. Ya. Reproduksi secara seksual instead of reproduksi secara membelah diri, ya.
Itu berbedanya adalah kalau kamu melakukan reproduksi aseksual pada, let's say, pohon ya. Pohon itu kan bisa bereproduksi secara seksual, bisa juga aseksual ya. Kalau seksual berarti si pohon itu kamu tanam bijinya terus jadi pohon baru kan. Kalau reproduksi aseksual itu pohon kamu stack, potong cabangnya, tancepin lagi, atau kamu cangkokkan. Itu aseksual kan? Betul ya? Cloning kan? Kamu cangkokkan okulasi pohon itu atau kamu stack itu kan cloning ya. Waktu kamu cloning, hasilnya apa? Ini mangganya enak banget, flavornya saya sangat suka. Terus kamu cloning, kamu potong itu, batang mangga itu kamu cangkok ke yang lain atau kamu stack atau whatever. Jadinya apa? Jadinya mangga yang itu kan? Persis rasanya kan? Tapi kalau perkembangbiakan seksual, itu mangga kamu udah makan, enak ya, terus bijinya kamu tanam. 8 tahun kemudian jadi pohon mangga yang berbuah, buahnya pasti semanis yang ibunya nggak? Nggak tentu. Tapi bisa lebih manis. Bisa kurang manis. Yang pasti tidak tentu. So, perkembangbiakan seksual yang didorong oleh hawa nafsu seksual ini menghasilkan apa? Diversity. Di antara anak-anak manusia. Dan itu sesuatu yang indah. Yang kedua, seksualitas bukan hanya dimaksudkan untuk reproduksi, ya, bukan hanya prokreasi saja. Tentu Agustinus sampai di sini saya kira kurang mengapresiasi fungsi kedua, ya. Karena bagi Agustinus, fungsi selain reproduksi itu sesuatu yang illegitimate. Tapi saya kira ada fungsi yang lain dalam terang Hobbesian Unity ini. Yaitu fungsi, saya tidak akan mengatakan rekreasi sih, tapi saya akan katakan sebagai fungsi relasional. Seturut gambar dan rupa Allah, diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Jadi pertama-tama istilah seturut dengan gambar dan rupa Allah itu dipahami bukan pertama-tama bahwa kita itu sharing, misalnya ya, Tuhan itu bisa mencipta, kita bisa membuat. Tuhan itu mengetahui segalanya, kita bisa mengetahui. Tuhan itu maha bijaksana, kita cukup bijaksana gitu ya. Bukan terutama begitu ya, transfer substansi. Tentu itu ada, tapi bukan terutama begitu. Dalam Kejadian 1 ayat 27, yang terutama diceritakan adalah Tuhan itu berelasi, kita berelasi. Ya, imago Dei itu adalah kita being man and woman. Dan being man and woman di situ dikaitkan dengan bagian terakhir Kejadian pasal yang kedua adalah mereka itu telanjang, mereka keduanya menjadi satu, tapi mereka tidak malu. Dan ini bukan melulu urusan relasi seksual. Karena relasi seksual itu juga bukan. Saya ulangi lagi. Relasi seksual itu tidak bisa dijelaskan dari dalam dirinya sendiri. Ya, dia harus dikaitkan dengan sesuatu yang di luar dirinya. Yaitu apa? Dikaitkan dengan keseluruhan hidup manusia. Yang mana manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Jadi relasi seksual itu hanya bisa dipahami, ya. Ada banyak hal kita nggak mengerti kalau di luar pemahaman itu, yaitu dia dimaksudkan untuk mencitrakan Allah dalam dunia ini. Bagaimana relasi seksual mencitrakan Allah dalam dunia ini? Dalam hal ini, relasionalitasnya manusia. Manusia itu homo relationis. Being the image of God itu bukan hanya sekedar being a wise being, ya, being a wise man gitu ya, homo sapiens, tapi being homo relationis. Ya, karena Allah, tentu saja Allah adalah Allah yang maha tahu, kita bisa tahu juga, Allah bijaksana, kita juga bijaksana, Allah membuat, kita bisa, Allah mencipta, kita bisa membuat. Bukan hanya itu, tapi yang tidak disebutkan dalam deskripsi saya tadi adalah Allah itu berelasi dan kita juga berelasi.
Allah itu baik dalam relasi. Dan kita menjadi tidak baik karena sendiri. Tangkap ya. Allah itu social being. Trinity itu social being dia. Social Trinity. Dan kita itu juga adalah social being. Dan seks itu adalah bentuk puncak yang kalau diletakkan di dalam konteks yang tepat, yaitu konteks apa? Faithfulness. Covenant. Itu menjadi sesuatu yang baik. Ya, itu menjadi sesuatu yang mencitrakan Allah dalam dunia ini. Ya. Tetapi itu dalam konteks yang salah bisa menjadi sesuatu yang mencitrakan iblis dalam dunia ini. Jelas nggak? Makanya saya tadi katakan di awal, studi mengenai seks itu sangat dekat dengan studi mengenai Tuhan. Ya, teologi sama seksologi itu hal yang sangat erat kaitannya dari titik ini. Tetapi seksologi yang hanya dipusatkan kepada kepada physical phenomena itu sesuatu yang saya kira agak membosankan ya, agak membosankan, kurang limpah. Oke, so kembali kepada Simon Blackburn, saya angkat topik poin yang saya bisa apresiasi dari Blackburn. Walaupun dia itu, ya Simon Blackburn itu Bertrand Russell Professor of Philosophy ya di Oxford, jadi dia, di Cambridge. Jadi dia itu orang sekuler ya. Tapi ada beberapa poin yang saya bisa apresiasi, diantaranya adalah yang tadi saya belum sebutkan, 3 kritik dia terhadap Martha Nussbaum. Ya, jadi Nussbaum sangat keberatan dengan objektifikasi dari perempuan, lalu dia tadi sudah sebutkan 7 poin objektifikasi itu. Tapi Blackburn kemudian mengatakan, hey, tapi objektifikasi ini sesuatu yang gak jelek-jelek amat loh. Ya tentu agak tongue in cheek ya, waktu ngomong gak jelek-jelek amat ya. Gak jelek-jelek amatnya adalah berkaitan dengan ini. Mengapa ada orang yang tertarik menjadi masokis? Ya, menjadi slave-nya. Jawabannya adalah ini. Manusia diciptakan untuk surrender herself atau himself. Being lost, ya, having loss of boundaries. Dan kehilangan sentuhan dengan realitas even. Menjadi mabuk itu ada tempatnya. Ya. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah kita itu bukan Tuhan, tempatnya di sana. Ya, kita bukan Tuhan. Bukan berarti kita bukan Tuhan, maka kita melakukan hal yang buruk, bukan. Tapi kita bukan Tuhan, therefore kita tidak menjadi master selamanya. Ya, so apa yang Nussbaum katakan sebagai sepenuhnya buruk itu barangkali tidak sepenuhnya buruk, walaupun tentu saja dalam konteks Nussbaum itu sepenuhnya buruk, ya, of course, ya. Blackburn memakai satu metafor relasi seksual manusia itu seperti orang main musik bersama, main musik. Waktu orang main musik itu bukan kamu memimpin atau aku memimpin. Tapi somehow ada pihak ketiga di situ, yaitu musik itu memimpin juga. Betul nggak? Orang kalau main musik, itu bukan cuma bisa dikatakan dia memainkan musiknya, tetapi musik yang memainkan dia juga. Itu satu percakapan, itu satu dialog, itu satu happening. Anda setuju dengan ini? Sehingga itu nggak sama dengan orang execute satu program. Ya, barangkali orang IT bisa ngomong hal yang lain lagi. Karena barangkali program itu bisa bertindak tanduk secara sangat surprising buat kita gitu ya. Tapi mungkin itu karena keterbatasan processing accuracy dan speed-nya kita juga mungkin. Tapi kalau dalam musik saya kira lebih ada tempat untuk kejutan, ya, lebih ada tempat untuk ada satu
peristiwa atau ada satu percakapan yang sungguh-sungguh melahirkan sesuatu yang baru, yang tidak direncanakan sebelumnya. Ya, jadi Blackburn membandingkan perjumpaan seksual sebagai musik, di mana ada ruang untuk surprise, ya. Dan surprise itu berarti ya memang kita ditransendensi, diri kita bukan sepenuhnya yang menjadi arsitek dari awal sampai akhir. Oke, tetapi ada tempat untuk kita menjadi reseptor, kita menjadi yang dikejutkan dan seterusnya. Oke, so ini saya kira ini usaha saya untuk coba mengartikulasikan sependek mungkin apa yang sudah saya dapatkan dari Blackburn, Williman, dan juga Lawrence Cunningham. Ada pertanyaan? Kalau kita melakukan ekses atau out of control, itu dosa atau tergantung perbuatan? Iya, jadi out of control-nya di sini, kalau dipahami sebagai kita tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan kita, itu sesuatu yang salah. Tapi kalau out of control dalam pengertian surrender terhadap orang lain, ya, dalam hal ini pasangan kita, atau surrender terhadap Tuhan, ini sesuatu yang baik. Gitu. Ya, ini tidak strictly di dalam peristiwa hubungan seksual sih, tidak strictly itu ya. Tapi ini paradigmatik saya pakai juga untuk hal-hal yang lain. Ya, seperti contoh ya, orang di tas Hermes harganya 87 tas yang sama dibeli di pasar mungkin cuma 100.000 Pak. Terus? Kelebihannya kan bisa dipakai untuk yang lebih berguna. Betul. Itu satu dosa. Saya kira tidak efektif untuk saya mendeklarasikan itu dosa atau tidak dosa, karena yang paling bagus adalah orang yang melakukannya, dan saya bukan orang yang melakukannya, tapi orang yang melakukannya sendiri itu yang menggumuli hal itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu untuk bergumul. Ya, pertanyaan semacam begini misalnya. Oke, kita berhak untuk memakai uang kita seperti apapun kita mau. Ya. Tetapi apa konsekuensi dari tindakan kita? Apa yang kita lakukan sewaktu kita apa yang kita lakukan sesungguhnya ketika kita minum? Apa yang kita lakukan sesungguhnya ketika kita membeli tas? Apa yang kita lakukan ketika kita membeli sepatu? Dan seterusnya. Apa yang kita lakukan sih? Yang kita lakukan adalah kita mengkomando dengan uang kita sejumlah orang bekerja untuk kita. Betul nggak? Kalau saya minum pakai gelas ini, kalau misalnya saya membeli gelas ini, saya mengkomando orang dengan uang saya untuk membuat gelas ini kan? Kalau saya nggak beli kan orang nggak jual. Kalau orang nggak jual kan orang nggak bikin. Gitu ya. Nah, kita memilih dengan dompet kita. Kalau kita memilih untuk membeli produk-produk luxurious, ya, maka kita mengkomando orang untuk melayani kita. Melayani keinginan kita yang nggak ada habisnya itu. Dan mereka menghabiskan hidup mereka di pabrik itu untuk memuaskan kita. Untuk menunggui kita makan dan senantiasa siap untuk melayani kita kalau kita memilih service semacam itu dan seterusnya. Lalu kita bisa mengatakan kan, ya gua nggak beli orang lain beli kan, sama aja kan? Ya, tetapi masalahnya adalah kalau kamu tidak pergi ke Alexis itu, apa berarti orang lain nggak ada yang pergi ke sana? Apakah berarti dia tutup karena kamu nggak pergi sana lagi? Enggak kan? Apakah itu berarti ayo kita malam ini pergi sana? Enggak juga kan? Nah kalau itu kita bisa katakan mengenai Alexis, kenapa kita tidak bisa katakan mengenai Luxuria yang lain? Tetapi tentu saya tidak mengatakan beli tas Hermes sama dengan
belanja ke Alexis sih enggak sih. Tentu ini ada degree, ya. Tentu ada degree. Seperti membenci orang ya pasti beda dengan membunuh orang. Tentu ini ada degree, ya. Dan saya juga tidak katakan bahwa ada perbedaan kualitatif loh antara membeli tas Hermes dengan membeli tas murahan yang sudah yang sudah tas saya yang ke-10, yang mana tas saya sebenarnya masih ada 8 dalam simpanan saya. Ya. Sama-sama ada sesuatu yang salah di sana. Secara degree mungkin berbeda, tapi secara arah ada yang sama loh. Ya. Orang yang penghasilannya 1 bulan 10 juta, punya koleksi tas 10 yang harganya masing-masing 1 juta. Orang yang penghasilannya 1 miliar, punya koleksi tas 10 yang masing-masing 300 juta. Hanya beda di angka. Tapi angka bukan hanya. Again, angka bukan hanya. Saya bunuh 1000 orang, sama saya bunuh 1 orang, gak bisa dikatakan sama aja, sama-sama bunuh. Ya kalau begitu, saya bunuh kamu sama saya benci kamu sama kan? Pilih yang mana, ayo? Pasti lebih pilih saya benci kamu aja kan? Angka itu bukan hanya. Tetapi arah itu juga penting. Nah, itu poin saya. Dan saya tidak berpikir bahwa itu ada gunanya untuk saya mengatakan ini salah, ini berdosa, itu berdosa. Gak ada gunanya. Saya pikir saya lebih banyak membangkitkan kesadaran saja untuk masing-masing kita bergumul. Karena juga barangkali saya salah. Saya hanya membagikan perspektif saya. Ya? Boleh. Yang lain kalau nggak ada pertanyaan? Ya. Bapak tadi bahas mengenai Bertrand Russell. Apa yang Bapak bahas dari Bertrand Russell itu apakah Bapak ambil dari Why I'm Not a Christian? Karena waktu Bertrand Russell mengeluarkan buku itu kan dunia gempa. Apa Bapak ambil dari buku itu atau dari buku yang lain dari Bertrand Russell? Sepertinya bukan dari Why I'm Not a Christian sih, bukan sih. Yang ini bukan. Juga banyak ambil dari situ kan? Ya, Why I'm Not a Christian itu hanya salah satu saja. Russell itu memang hidupnya sangat panjang ya. Kalau nggak salah dia mati umur 92 ya. Dan dia rajin menulis, dia political aktivis juga dan segala macam. Agak jarang ya ahli matematik. Iya, ahli matematik tapi jadi political aktivis itu agak jarang ya. Biasanya jadi political aktivis itu dosen teologi gitu kan. Kalau mathematician tuh agak jarang loh. Tapi Russell melakukannya. Jadi ya. Ya. Terus Hans Kung tulis Why I'm a Christian. Oke. Yang lain, saudara? Mudah-mudahan ini berguna ya untuk kita mulai berpikir. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Dan sebagai laki-laki dan perempuan itu kemudian kita ketika sudah sampai usia tertentu, kemudian kita berkembang daya tarik dan rasa tertarik ya, kepada jenis kelamin yang lain. Dan kemudian Tuhan pakai itu untuk kita berkembang biak, ya. Lalu kemudian Tuhan juga pakai itu untuk kita mengalami menjadi manusia. Kita mengalami menjadi manusia ini karena kita menjadi laki-laki dan perempuan, bukan berarti bahwa kalau orang tidak menikah dia menjadi kurang manusia, enggak juga. Tapi saya enggak ada waktu untuk membahas itu. Dan hal yang lain yang saya juga belum bahas adalah realitas mengenai adanya fenomena yang sangat terkenal, banyak dibicarakan orang belakangan ini mengenai LGBT dan seterusnya. Saya juga tidak sentuh hal itu karena waktu, ya. Ini topik yang sangat komplikasi. Memang saya hanya menyentuh dasarnya saja mengenai hal ini. Yaitu pada dasarnya baik, tetapi ini bisa menjadi demonik, ya, bisa menjadi mengarahkan dunia ini menjadi neraka. Orang suka mengatakan hidupku seperti neraka. Biasanya bukan saat dia single. Biasanya waktu dia sudah menikah, ya.
Tetapi juga sebaliknya, hidupku sudah seperti di surga, biasanya juga bukan waktu dia masih single, tapi waktu dia menikah. Ya, jadi pernikahan itu bisa menjadi cicipan dari surga maupun neraka. Ya, dan itu ada dasar teologisnya. Well, oke. Selamat bergumul mengenai poin-poin ini. Saya harap kita bisa lebih terbuka ke depannya untuk membicarakan ya topik-topik yang sangat lekat dengan kemanusiaan kita ini.